Bayangkan kamu sedang main Russian roulette. Secara logika, kalau pelurunya ada, kamu bisa mati. Tapi dalam quantum immortality, kesadaranmu tidak pernah benar-benar mengalami kematian. Ia akan selalu lompat ke semesta lain di mana peluru kosong. Kamu akan tetap sadar, tetap hidup, walau di semesta lain tubuhmu mati. Teori ini berasal dari interpretasi many worlds dalam fisika kuantum. Setiap peristiwa acak menciptakan cabang semesta baru. Dalam satu cabang, kamu mati. Dalam cabang lain, kamu selamat. Kamu hanya bisa menyadari cabang di mana kamu masih ada. Itulah kenapa secara subjektif kamu abadi. Pro dari teori ini, ia konsisten dengan mekanika kuantum. Konsep multiverse memang membuka kemungkinan bahwa semua hasil mungkin terjadi. Kontranya, tidak ada bukti eksperimen yang bisa memastikannya. Kita tidak bisa menguji pengalaman subjektif setelah kematian. Konsekuensinya gila. Kalau benar, kamu tidak bisa mati dari sudut pandangmu sendiri. Kamu akan hidup di versi semesta yang memungkinkanmu hidup. Mungkin dalam kondisi makin aneh, makin mustahil. Abadi bukan karena tubuh kuat, tapi karena kesadaran selalu lompat ke cabang yang tepat. Pernahkah kamu merasa realitas ini terlalu aneh untuk nyata? Teori Boltzmann Brain memberikan jawaban ekstrim. Mungkin memang tidak nyata. Dalam fisika statistik, ada kemungkinan bahwa dari kekacauan partikel di ruang hampa bisa muncul struktur kompleks secara kebetulan, termasuk otak manusia lengkap dengan ingatan palsu. Otak itu mungkin muncul sekejap, lalu lenyap. Jika probabilitas Boltzmann Brain lebih besar dibanding probabilitas seluruh alam semesta muncul, maka secara logika lebih mungkin kita adalah otak acak daripada manusia sejati di dunia nyata. Itu berarti semua sejarah bumi, bahkan galaksi hanyalah halusinasi singkat dari sebuah otak. Pro dari ide ini adalah secara matematis ia mungkin, kontranya ia meruntuhkan semua dasar ilmu pengetahuan. Jika semua ini ilusi otak acak, maka ilmu, eksperimen, dan pengamatan tidak ada artinya. Banyak fisikawan menolak karena sifatnya nihilistik. Tapi tetap saja, kita tidak bisa membuktikan bahwa kita bukan Boltzmann Brain, karena semua bukti yang kita lihat bisa jadi bagian dari ilusi itu sendiri. Pernah main game The Sims? Bayangkan kalau kamu adalah karakter di dalamnya. Teori simulasi bilang, seluruh alam semesta bisa saja hanyalah program komputer raksasa. Nick Bostrom mengajukan argumen terkenal. Jika peradaban canggih mampu membuat simulasi realistis, mereka mungkin membuat banyak sekali simulasi. Kalau begitu, peluang kita hidup di dunia nyata sangat kecil dibanding dalam simulasi. Ada tanda-tanda aneh dalam fisika yang membuat orang percaya. Partikel kuantum berperilaku seperti bit informasi. Ada batas energi minimum, mirip resolusi piksel. Hukum alam tampak seperti kode pemrograman. Pro dari teori ini adalah ia menjelaskan kenapa hukum fisika terlihat seperti aturan komputasi. Kontranya, tidak ada bukti siapa programmernya. Semua masih spekulasi filosofis. Kalau benar, berarti semua pengalaman kita hanyalah render digital. Kita bukan makhluk biologis, melainkan baris kode. Pertanyaannya, apakah developer bisa memastikan simulasi kapan saja? Waktu biasanya berjalan maju, penyebab dulu, akibat kemudian. Tapi retrocausality bilang, masa depan bisa ikut campur ke masa lalu. Eksperimen double slit dalam fisika kuantum memberi indikasi aneh. Perilaku partikel tampak dipengaruhi oleh cara pengukuran yang dilakukan setelah partikel melewati celah, seolah masa depan mengubah masa lalu. Pro-nya, teori ini membuat beberapa eksperimen kuantum lebih mudah dipahami. Kontranya, bertabrakan dengan intuisi manusia. Logika kita dibangun atas sebab akibat yang satu arah. Kalau benar, maka hidup kita bisa dibentuk bukan hanya oleh masa lalu, tapi juga oleh masa depan. Keputusan yang kita ambil nanti bisa mempengaruhi keadaan kita sekarang. Gila, tapi membuat waktu jadi lingkaran, bukan garis lurus. Ambil kartu kredit, ada hologram di sana, gambar 3 dimensi muncul, tapi informasi hanya ada di permukaan 2 dimensi. Teori holografis bilang, begitu juga alam semesta. Realitas 3 dimensi hanyalah proyeksi dari informasi 2 dimensi yang tersimpan di permukaan kosmik raksasa. Di awalnya datang dari studi tentang lubang hitam. Informasi benda yang jatuh ke dalam lubang hitam tampaknya tersimpan di permukaan luarnya, bukan di dalam. Dari sini muncul ide, mungkin seluruh kosmos juga begitu. Pro-nya yaitu, teori ini konsisten dengan prinsip entropi dan hukum termodinamika. Kontranya, sulit dibuktikan secara langsung.
kita tidak bisa melihat permukaan kosmik itu. Kalau benar, berarti kita bukan hidup di ruang 3 dimensi sejati, kita hanyalah proyeksi data 2 dimensi, seperti karakter dalam layar hologram. Kamu membaca ini di bumi, tahun sekarang, tapi di semesta lain mungkin ada kamu yang tidak pernah membuka tulisan ini, atau ada kamu yang jadi atlet atau malah dinosaurus. Teori multiverse bilang ada tak terhingga versi realitas. Mekanika kuantum memberi dasar lewat many worlds interpretation. Kosmologi memberi dasar lewat teori inflasi abadi. Pro-nya yaitu ia menjelaskan kenapa konstanta fisika kita pas untuk kehidupan. Jika ada banyak semesta dengan nilai berbeda, wajar ada satu yang cocok untuk kita. Kontranya, kita tidak bisa mengakses atau mengamati semesta lain. Ia sulit diuji secara ilmiah. Kalau benar, identitas kita bukan tunggal. Kita hanya salah satu variasi kecil dalam lautan kemungkinan yang tak terbatas. Lubang cacing adalah pintu kosmik. 2 titik ruang waktu bisa dihubungkan langsung. Kalau satu ujung lubang cacing bergerak cepat mendekati kecepatan cahaya, waktu di sana melambat. Itu membuat perbedaan waktu antara 2 ujung. Masuk dari satu sisi bisa keluar di masa lalu atau masa depan. Pro-nya yaitu konsisten dengan relativitas umum. Kontranya, butuh energi negatif untuk mencegah stabilitas lubang cacing, sesuatu yang belum kita temukan. Masalah lain adalah paradoks. Jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah dirimu lahir, bagaimana dengan dirimu yang melakukan perjalanan waktu itu? Paradoks membuat otak manusia sulit menerima konsep ini, tapi secara teori kemungkinan tetap terbuka. Black hole menelan segalanya. White hole melakukan kebalikannya. Ia tidak bisa dimasuki, hanya bisa memuntahkan materi. Secara matematis, white hole adalah solusi dari persamaan Einstein, pasangan alami dari black hole. Beberapa ilmuwan berspekulasi Big Bang bisa jadi adalah white hole terbesar. Pro-nya yaitu konsisten dengan persamaan relativitas. Kontranya, tidak ada bukti observasi, semua masih hipotesis. Kalau benar, berarti ada objek kosmik yang terus memuntahkan materi tanpa henti, kayak kembang api abadi di Jagat Raya. Biasanya kita menganggap kesadaran hanya milik manusia, tapi panpsikisme bilang kesadaran adalah sifat dasar alam. Semua benda, bahkan partikel, punya bentuk kesadaran primitif. Itu artinya batu, air, atau debu kosmik semuanya punya sedikit rasa sadar. Tidak seperti manusia, tapi tetap ada. Pro-nya yaitu ia memberi jalan untuk menjelaskan asal-usul kesadaran. Tidak muncul tiba-tiba di otak manusia, tapi sudah ada sejak level partikel. Kontranya sulit dibuktikan. Tidak ada cara untuk mengukur kesadaran sebuah elektron. Kalau benar, berarti seluruh kosmos adalah makhluk sadar raksasa. Kita bukan pusat kesadaran, tapi bagian kecil dari jaringan pengalaman universal.